Pernah nggak sih kamu habis ngasih sedekah yang guede banget, atau habis salat malam sampai nangis, terus tangan rasanya gatal, pengen banget update status di media sosial? Hati-hati nakama, hari ini kita bakal belajar dari sekelompok orang yang justru mengubah dunia dari dalam kegelapan. Halo nakama, selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Alhamdulillah, kita udah menginjak hari ke-20 Ramadan. Artinya, kita resmi masuk ke fase 10 hari terakhir. Bersama saya, kita bakal lanjut ngebedah filosofi One Piece, yang pastinya relate banget sama ibadah puasa kita. Kemarin kita udah dibikin nangis Bombay sama kisah Senyor Pink. Nah, sore ini kita bakal geser dari bajak laut ke sebuah organisasi yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia. Mereka bukan bajak laut, bukan angkatan laut, melainkan pasukan revolusi. Dan fokus kita ada pada sang kepala staf, Sabo. Sabo terlahir sebagai bangsawan di kerajaan Goa. Hidupnya serba mewah, tapi dia muak. Dia benci melihat kebusukan para bangsawan yang menganggap nyawa rakyat jelata itu seperti sampah. Sabo akhirnya membuang gelar kebangsawanannya, membuang hartanya, sampai akhirnya dia diselamatkan oleh ayah Luffy, Monkey D. Dragon. Nah, apa sih bedanya pasukan revolusi sama bajak laut? Bajak laut itu suka ketenaran. Mereka bangga kalau bounty atau harga buronan mereka naik. Tapi pasukan revolusi beroperasi murni di balik layar. Mereka menyusup, membebaskan budak, menggulingkan raja tiran, tanpa butuh sorotan kamera atau pujian dunia. Coba ingat waktu Sabo muncul di Dressrosa. Dia menyusup ke arena Colosseum, mewarisi tekad Ace lewat buah merah Meranomi, lalu melindungi Luffy dari bayangan. Sabo nggak butuh orang-orang berterima kasih padanya. Yang penting buat dia, tugas pembebasan itu selesai dan adiknya aman. Nakama, pergerakan Sabo dan pasukan revolusi di dalam bayangan ini sebenarnya adalah metafora yang luar biasa indah untuk ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan salat malam, Qiyamul Lail, dan juga amal sedekah yang sembunyi-sembunyi. Saat semua orang tertidur lelap di malam hari, saat nggak ada satupun manusia yang ngelihat, kamu bangun. Kamu ambil air wudhu, menggelar sajadah dalam kegelapan kamar, lalu menangis memohon ampunan Tuhan. Itulah pergerakan revolusimu, sebuah ibadah rahasia yang cuma diketahui oleh kamu dan penciptamu. Masalahnya, di zaman media sosial sekarang, godaan buat pamer ibadah itu guede banget. Habis bagi-bagi takjil, langsung divideoin. Habis salat tarawih, langsung pamer foto sajadah di status WA. Hati-hati nakama, itu namanya ria, penyakit hati yang bisa membakar hangus semua pahala ibadah kita. Jadilah seperti Sabo, jadilah pasukan revolusi untuk jiwamu sendiri. Gulingkan raja tiran di dalam hatimu, yaitu kesombongan dan hawa nafsu pamer. Mulailah berlatih melakukan kebaikan yang tak terlihat. Masukin uang ke kotak amal tanpa perlu dihitung, bantuin orang tanpa perlu nunggu ucapan terima kasih. Percayalah nakama, sedekah dan ibadah yang kamu lakukan dalam diam, itu kekuatannya jauh lebih dahsyat. Amal rahasia itulah yang kelak akan menjadi buah Meranomi milikmu, menjadi perisai api yang akan menyelamatkan dan melindungimu di hari perhitungan nanti. Amal kebaikan rahasia ini juga termasuk mendoakan teman kita secara diam-diam. Kadang kita lupa mendoakan kebaikan buat orang lain yang lagi kesusahan tanpa ngasih tahu mereka. Itu pahalanya luar biasa mengalir, persis kayak pasukan revolusi yang membebaskan suatu negara, lalu pergi begitu saja saat fajar menyingsing. Jadi, di sepertiga malam terakhir Ramadan ini, mari kita cek lagi niat di hati kita. Apakah kita puasa dan salat cuma buat dipuji mertua, dipuji tetangga, atau murni karena ketakwaan? Mari kita matikan kamera HP kita sebentar dan nyalakan kamera hati kita yang terhubung langsung ke langit. Bergerak dalam bayangan itu memang berat. Ego kita pasti menolak karena manusia fitrahnya suka dipuji. Tapi ingat, pahlawan sejati nggak pernah butuh panggung. Sama kayak Sabo yang rela dianggap mati bertahun-tahun demi bisa bergerak bebas menghancurkan kejahatan dari akarnya. Sabo mewarisi tekad Ace untuk melindungi Luffy.
Kita juga mewarisi ajaran agama untuk saling melindungi saudara kita lewat doa dan sedekah rahasia. Jangan biarkan tekad kebaikan di bulan suci ini padam begitu saja setelah lebaran usai. Jadikan ibadah diam-diam ini sebagai kebiasaan baru kita. Ketenaran di dunia maya itu fana, nakama. Pujian manusia itu cuma sebatas di kolom komentar. Tapi, catatan amal dari ibadah yang kamu lakukan diam-diam di tengah malam akan abadi menjadi penolongmu. Jadilah prajurit bayangan yang menangisi dosanya sendiri di atas sejadah. Gimana nakama? Siap jadi agen revolusi buat diri sendiri? Coba deh ramaikan di kolom komentar. Menurut kalian, dari semua petinggi pasukan revolusi yang udah muncul, kekuatan siapa yang paling epik selain Sabo dan Dragon? Apakah Kuma, Ivankov, atau Karasu? Tulis jagoan kalian di bawah ya. Wah, nggak kerasa obrolan kita soal pasukan revolusi sore ini udah sampai di ujung waktu. Sebentar lagi matahari terbenam dan beduk maghrib bakal berkumandang buat kalian yang ada di wilayah waktu setempat. Segera siapin air putih dan kurmanya. Ya, jangan lupa berdoa. Ingat pesan saya, pas buka puasa nanti, berbukalah dengan secukupnya. Jangan sampai karena lapar seharian, semua makanan di meja disikat habis, sampai perutnya sakit buat salat maghrib. Tahan hawa nafsunya sedikit lagi, biarkan pencernaan kita adaptasi pelan-pelan. Terima kasih banyak buat nakama yang udah setia nemenin ngabuburit sore ini. Besok di hari ke-21, kita bakal bahas dosa ratusan tahun Zunesya. Dan apa hubungannya dengan pintu taubat yang selalu terbuka. Pasti epik banget. Tetap semangat puasanya, dan selamat berbuka puasa.